Mari kita melanjutkan ke pertanyaan ketiga. Ini juga pertanyaannya di dalam bahasa Indonesia. Demikian katanya, Pak. Selamat hari Minggu, Pak Pendeta. Bagaimanakah seharusnya orang Kristen memberi persembahan dan persepuluhan? Terima kasih. Oh iya. Puji Tuhan, ini orang-orang yang mau mengasihi Tuhan ya. Ada orang sudah diselamatkan tidak pernah berpikir perpuluhan. Tapi ada orang yang diselamatkan, dia mau mengikut Tuhan dengan setia termasuk dalam persepuluhan. Persepuluhan bukan Taurat. Kapan persepuluhan pertama muncul? Ketika Abraham mengalahkan 4 raja, datanglah Melkisedek. Melkisedek berkata, diberkatilah engkau Abraham, Allah yang memberi kemenangan bagimu. Saat itu langsung Abraham memberikan 10% dari semua barang rampasan yang sudah kembali. Jadi persepuluhan pengakuan Allah lah yang memberi. Karena Melkisedek berkata kepada Abraham, diberkatilah engkau Abraham, karena Allah memberi kemenangan bagimu. Saat itu langsung dengan spontan respon Abraham memberikan 10%. Jadi perpuluhan itu bukan Taurat. Perpuluhan itu pengakuan bahwa Tuhan yang memberikan kita berkat. Kedua, Yakub. Waktu dikejar Esau, Yakub miskin, tidak punya apa-apa. Di tengah jalan sendiri, dia ingin berterima kasih kepada Tuhan. Waktu itu Yakub ingin berterima kasih kepada Tuhan karena Yakub tidak jadi dibunuh Esau. Dia masih selamat. Malam itu dia tidur. Dia pengen memberi persembahan. Enggak ada persembahannya. Dia ambil batu sebagai persembahan. Tuhan, ini persembahanku, tapi jikalau engkau memberkati aku akan memberikan 10% dari berkat yang Tuhan berikan. Di sini Yakub berjanji, tapi belum memberi. Kapan Yakub memberi perpuluhan? Setelah diberi Tuhan. Jadi syarat memberi perpuluhan bukan sebelum diberi Tuhan. Berjanji sebelum diberi Tuhan boleh. Jikalau Tuhan berkati, aku akan memberi 10%. Tapi tidak ada ajaran dalam Alkitab, sebelum diberi Tuhan, duluan kita beri 10, supaya Tuhan memberi 100, itu tidak ada. Tapi setelah Tuhan memberi, kita mengembalikan 10%, itu namanya mengaku Tuhan yang memberi. Jadi 10% dari apa? 10% dari untung bersih. Ya, kalau tadi orang berdagang untungnya umpamanya 10 juta persepuluhan 1 juta. Iya. Kalau pegawai, ya pegawai kan nggak ada modalnya kan. Ya sudahlah, kalau gajinya 50 juta kasihlah 5 juta. Ya. Jadi persepuluhan itu 10% dari penghasilan bersih dikembalikan kepada Tuhan setelah diberi. Tapi setelah ada Taurat, ini dilanjut. Suku Israel ada 12. Satu suku Lewi tidak mendapat tanah. Jadi 11 suku memberikan 10% kepada suku Lewi 1. Jadi ada 110% harta daripada suku Lewi. Sehingga suku Lewi 10% lebih kaya sedikit daripada suku lain. Ya, jadi harusnya hamba Tuhan lebih kaya sedikit dari jemaat kalau jemaatnya itu mengasihi Tuhan. Inilah persepuluhan. Jadi persepuluhan belum persembahan. Persepuluhan masih pengakuan Tuhan yang memberikan, belum persembahan. Persepuluhan artinya aku mengembalikan milik Tuhan. Karena dalam Maleakhi Tuhan menegur bangsanya, engkau mencuri, engkau berbohong. Apa kami curi, apa kami bohong? Mengapa engkau tidak membawa persepuluhan ke dalam rumahku? Jadi persepuluhan itu masih kita sampai tidak mencuri,
hanya sampai pengakuan Tuhan yang memberikan. Kapan persembahan? Setelah persepuluhan. Selain persembahan ada ucapan syukur. Ini ada sesuatu yang kita bersyukur, umpamanya sesuatu yang tak kita duga diberikan Tuhan, bisa bersyukur. Setelah ada ucapan syukur, ada pemberian. Pemberian ini karena kebutuhan. Umpamanya ada teman kita yang sakit, ya kita memberi. Pemberian ini yang disebut pemberian kasih. Jadi ada 4. Persepuluhan ini milik Tuhan. Setelah persepuluhan baru persembahan. Setelah persembahan ada ucapan syukur. Setelah ucapan syukur ada pemberian. Oh, jadi 4 Pak ya? Iya 4. Persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, pemberian. Dan Daud berkata, tidak pernah kulihat orang yang mengasihi Tuhan keturunannya minta-minta. Jangan takut kasih persepuluhan, persembahan. Ya, demikian. Ya, terima kasih Pak. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi perpuluhan dan persembahan itu beda ya. Tadi Bapak bilang perpuluhan itu sebagai satu pengakuan, satu ucapan syukur kita. Dan persembahan, ya itu juga dari cinta kasih kita bersyukur. Dan ada juga 2 lagi tadi yang disebutkan Bapak Pendeta. Kita masuk ke pertanyaan keempat. Ini juga pertanyaan di dalam bahasa Indonesia. Demikian pertanyaannya Pak. Pak, saya seorang mahasiswa yang sudah bergabung dalam komunitas mahasiswa Kristen. Jadi saya sudah lahir baru. Pertanyaan saya Pak, bagaimana seharusnya seorang Kristen mengatasi perasaan bersalah yang berhubungan dengan dosa masa lampau, baik sebelum atau sesudah diselamatkan? Pergumulan dalam dosa. Ya, kita tahu anugerah Tuhan terbesar itu Kristus mati bagi kita untuk mengampuni dosa kita, untuk menebus hidup kita. Ketika Kristus mati di atas salib, Dia berkata, sudah selesai. Ini artinya pengampunan Tuhan, keselamatan Tuhan, penebusan Tuhan sempurna. Sekali sempurna selamanya, itu yang ditulis dalam surat Ibrani. Tapi bagaimana perasaan berdosa masa lalu, sekarang? Banyak orang yang tidak bisa bertumbuh di sini karena perasaan itu. Tapi sebelum masuk ke perasaan, apakah kita sungguh-sungguh meninggalkan dosa setelah kita bertobat? Karena kalau kita masih kompromi, masih berdosa dengan dosa yang sama, artinya kita tahu, kita tetap sengaja, kita tidak berjuang keras, itu mesti ada. Itu yang disebut mendukakan Roh Kudus. Ya. Jadi kalau kita sudah lahir baru, diselamatkan, dosa kita yang lalu sudah diampuni, tapi kita